I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab, I wanna chase the bag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya ya bro. Oke, udah lama banget nih nggak buat video tentang review drone ya. Sebelumnya salam sehat ya buat kita semuanya. Tentunya dimanapun berada ya, mudah-mudahan segala aktivitasnya diberikan keselamatan dan kesuksesan. Nah, saya tuh baru ingat ya, karena memang udah lama nggak buat video drone. Memang waktu saya untuk terbang sekarang udah agak terbatas ya bro ya. Jadi karena ada kesibukan tertentu, tapi ini nggak berlangsung lama ya. Mudah-mudahan nanti setelah kerjaan dan lain-lain lancar itu saya bisa explore daerah lagi ya, yang alamnya indah. Nah, pada video kali ini tuh aku mau nge-review ya, setelah penggunaan 10 bulan drone saya ini Mavic Air 2. Ini aksesorisnya saya keluarin semua ya, karena memang ini tipenya combo yang saya beli. Jadi worth it gak sih mungkin bagi kalian yang masih ngerasa ragu dan lain sebagainya untuk beli drone Mavic Air 2 ini, bagaimana kemampuan dan ketangguhan drone ini. Ini saya bongkar semua ya, termasuk juga aksesoris bawaan dari combo. Drone ini 10 bulan sudah aku gunain, cukup ekstrim pokoknya. Udah, kalau dari sisi pengujian itu udah gak ada lawan lagi lah ibaratnya ya. Mungkin ada ya beberapa teman-teman yang memang hobi menggunakan drone-nya untuk ekstrim-ekstrim ya. Nanti saya jelasin satu-satu. Ini saya keluarin dulu aksesorisnya yang ada di paketnya ini, yang ada di tasnya ini. Semuanya masih komplit dan utuh seperti saat pertama kali beli ya. Jadi artinya dalam 10 bulan ini alhamdulillah drone ini sangat-sangat kuat sekali. Durability-nya bagus, performanya bagus, materialnya juga bagus. Nih untuk barang-barangnya udah saya keluarin semua yang ada di tas. Nih di kantong-kantongnya juga udah saya keluarin semua ya bro. Nah udah, oke. Ini tas bawaannya Mavic Air 2 ya. Drone ini 10 bulan yang lalu, November 2021 saya ingat saya. Dan memang di November itulah saya baru beli di Doran Gadget Surabaya. Tasnya juga bagus, udah sering saya bawa kemana-mana. Hujan, panas, debu, jatuh waktu saya bawa trail-trailan atau apa itu juga aman. Memang kualitasnya tidak dipungkiri lah. Yang pertama untuk drone setnya ya, drone unit masih komplit sekali. Ini protektornya juga ada, drone-nya juga satu set siap terbang ini, sama baterainya juga. Nih propellernya, baterai dapat 3 ya bro. Ini terpasang satu, nih cadangannya, terus ada satu lagi juga. Jadi baterai emang 3. Propellernya ini masih utuh semua. Drone ini nanti saya tunjukin ya apa yang sudah saya uji selama 10 bulan ini, sangat ekstrim sekali. Untuk video-video apa yang sudah saya uji di dalam kurun waktu 10 bulan itu nanti saya share ke kalian semua. Yang pertama ini untuk aksesoris drone masih komplit ya. Ini baterai juga terpasang, oke. Kabel-kabel data juga masih utuh, nggak pernah kepake juga. Yang ini charger ya, charger untuk remote nggak pernah saya pakai karena saya pakai remote Samsung Note saya. Ini ND filter juga belum pernah saya pakai nih bro, belum pernah sama sekali saya pakai, belum pernah dibuka tuh, masih segel semua. Mungkin nanti next akan saya pakai ya. Ini kayak konektor sih untuk dari baterai atau ke power bank ya, belum pernah saya pakai juga. Propeller masih utuh sekali, padahal drone ini sudah terhitung 2 kali ya, ngantem pohon sekali sama kabel listrik sekali. Alhamdulillah pas saya cek itu propellernya masih bagus-bagus, cuman hanya scratch atau lecet dikit-dikit, wajar lah itu, nggak begitu nggak begitu parah sih. Jadi tetap masih saya gunakan.
untuk propellernya ini. Artinya dalam 10 bulan ini dengan berbagai macam kondisi ekstrim dan termasuk ada beberapa musibah yang saya alami menggunakan drone ini, alhamdulillah drone ini masih kuat, masih menggunakan part-part bawaannya. Ini kabel Type-C juga masih utuh ya. Yang Type-C to iPhone ini, sorry. Nah ini yang untuk Type-C to iPhone. Terus yang satu ini Type-C to micro SD juga masih utuh. Ini perangkat kabel dan colokan untuk ngecas. Ini untuk charger juga, charger baterai ya. Ini stick apa sih? Stick kontrolnya itu loh bro, ininya cadangan yang ada di sini. Nah ini tombolnya lah, kayak pentilnya itu loh yang kalau kita mainin di sini, cet gitu. Ini ada cadangannya satu bro. Ini remote juga masih normal sekali ya. Baterai cadangannya masih ada juga utuh. Ini propeller set 2 set ya, set A dan set B. Maksudnya satu setel untuk A, terus yang B juga isinya masing-masing berapa waktu saya lupa ya, 4 kalau nggak salah, atau 6 gitu. Artinya drone ini alhamdulillah setelah saya gunakan selama 10 bulan dengan segala pengujian yang ekstrim, saya sangat puas sekali dan rekomen buat kalian yang ingin beli drone. Kenapa saya berani ekstrim? Karena drone ini affordable lah ya. Dari sisi berat dan fiturnya itu udah komplit sekali. Kalian bisa lihat di video saya yang lain, segala macam aspek itu saya uji naik Gunung Ijen itu pernah sampai 4 kilo, bener-bener di atas puncaknya, di ketinggian maksimal waktu itu pokoknya, sampai bisa melihat blue fire saya. Itu cuman hanya berani sekali saya. Kenapa saya berani ekstrim nyebrang 2 pulau terus full terbang di atas pantai sampai 5 kilo dengan angin yang kenceng? Di situ Bonde itu saya gunakan sinematik untuk nge-shoot perahu-perahu yang bagus itu menggunakan drone ini. Saya berani cukup pede karena emang drone ini berat bro. Sekali lagi ini bukan bandingin ya, kalau yang baru viral ini kan Mini 3 Pro ya, itu memang fitur dan aplikasi atau fitur-fitur menunya lebih sedikit lah dibanding Mavic Air 2 ini. Tapi karena dia terlalu ringan, saya nggak pede kalau pakai drone-drone kecil kayak gitu. Karena sejujurnya saya punya drone adiknya ini juga sih, DJI Mini 2. Nah alasan saya kenapa upgrade ke Mavic Air 2 10 bulan yang lalu itu karena memang saya butuh drone yang kuat dan tangguh seperti ini. Berat, kuat, fiturnya bagus, videonya juga, hasil kameranya juga bagus. Lebih pede saya gunakan untuk terbang di atas laut, di atas gunung, karena memang saya butuh drone yang seperti itu. Karena memang hobi saya itu kalau libur panjang dari kegiatan pekerjaan saya itu, saya lebih suka ngelaut atau naik gunung gitu, camping gitu. Nah makanya saya butuh drone seperti itu. Tapi kalau pengalaman saya pakai DJI Mini 2 yang tipe mini-mini itu, saya kurang mendapatkan kepuasan tuh saat di kondisi alam yang ekstrim. Itu saya tidak memiliki kepercayaan diri, karena saya pernah terbangin Mini 2 saya itu di atas gunung itu geser-geser sendiri gini bro, padahal remote anteng dia tuh geser gini tergantung arah anginnya. Nah itu bisa kalian lihat di video yang real time yang kalian lihat di kamera itu, saat sekalian lepas remote-nya, lepas joysticknya kayak gini gitu, drone tiba-tiba view-nya geser. Nah itu artinya drone kalian ke bawah angin. Itu pengalaman saya di Mini 2. Makanya akhirnya saya nabung lagi untuk beli Mavic Air 2 ini, dan drone inilah paling sangat memuaskan. Berikut ini adalah video-video selama 10 bulan ya, saya mengeksplor ketangguhan DJI Mavic Air 2 ini bro. Jadi kalian lihat sendiri dari tes sensor Active Track, bagaimana saya tes di daerah pegunungan yang memang ekstrim banget nih. Jarak antar pohonnya tuh kurang 1 meter ini ya, kanan kiri. Dia cukup cerdas dan canggih untuk menghindari sehingga terbang tetap aman ya, seperti kalian lihat. Nah video ini nggak kalah ekstrim. Saya terbang di jarak kurang lebih hampir 3 kilo ya, dari bawah gunung ini sampai saya tembuskan di pucuk Kawah Ijen.
gunung sudah pasti ya, nggak perlu diragukan lagi seperti apa kondisi anginnya. Nah tadi seperti kalian lihat di sensor atas kiri itu banyak sekali dari peringatan angin terlalu kencang, maksimal power load reach dan lain sebagainya. Itu yang pernah saya lakukan ya. Nah sampai sinyal habis hilang, saya paksain lagi naik sampai benar-benar di atas pucuk gunung itu. Ini jarak sudah lebih dari 2 kilo ya. Aktualnya kalian bisa lihat di video saya yang lain itu sudah pernah saya upload hal ini. Ini salah satu keunggulan Mavic Air 2 selama 10 bulan ini, saya puas sekali. Di laut juga nggak kalah performanya dengan kondisi angin, cuaca yang berubah-ubah ya. Angin laut kalian tahu sendiri. Saya duduk santai di pinggir pantai dengan jarak lebih dari 3-4 kilo mengeksplor keindahan sisi laut yang mungkin jarang orang lihat ya. Seperti ini ada kapal karam yang sudah puluhan tahun, bisa kita dokumentasikan dengan PD menggunakan Mavic Air 2 ini. Saya pernah melakukan coba dengan drone DJI Mini 2 saya. Di sini saya takut dan putar balik akhirnya. Hal-hal nekat lagi yang nggak kalah seru yaitu saya pernah terbangkan drone ini. Kalian juga bisa lihat di video full videonya ya di YouTube yang pernah saya upload. Ini benar-benar nyebrang tembus 2 pulau ya. Saya terbang dari hotel Ketapang Indah Banyuwangi. Nah ini sampai tembus di Bali. Jadi depan itu adalah pelabuhan Gilimanuk ya di Bali ya. Jadi sampai tembus di atas Bali nih bro. Kalian lihat lebih dari 4 km jaraknya. Ini hal-hal nekat kayak gini sudah sangat terbukti ya. Dengan Mavic Air 2 kita lebih percaya diri. Nah ini hal ekstrim yang nggak kalah gila. Saya sebelumnya pernah terbang 5,5 kilo di atas laut Banyuwangi ini dari Pantai Bum. Ini kondisi dia balik ya, sampai benar-benar kehabisan baterai. Kalian bisa lihat di kanan atas itu ada indikator orange itu bulat, itu adalah kondisi sisa baterainya cuma di 13%. Sedangkan jarak terbang masih di 700 meteran dan akhirnya drone ini benar-benar KO. Tidak bisa pulang ke home point ya, akhirnya landing darurat di jarak 600 meteran. Dan sebetulnya drone ini sudah nggak bisa dikontrol nah bro. Nah saat sisa di 10% baterai itu udah otomatis force landing ya, memaksakan untuk landing. Nah hebatnya dia tuh langsung switch ke kiri gitu. Saat tadi dia mendeteksi masih di atas laut, ternyata dia bisa mendeteksi untuk cari dataran di daerah darat yang aman untuk dia landing. Ini benar-benar drone saya hilang ya bulan puasa kemarin dan alhamdulillah masih rezeki. Saat saya cari menggunakan Find My Drone aplikasi yang ada di DJI ini, drone ini masih bisa saya temukan kembali. Nah ini dia landing darurat dan benar-benar sudah tidak bisa saya kontrol apapun dengan remote. Berikutnya yang nggak kalah seru saat saya gunakan Active Track sambil main sepeda elektrik itu bro. Ini sensor dia tuh nyangkut di kabel ini, bener-bener Active Track ini otomatis ya. Nah tidak seperti drone lainnya ya, dengan kondisi seperti itu dia tetap goyang stabil dan tidak jatuh. Bayangin kalau jatuh mungkin ambiar itu ya, dari ketinggian sekitar 4 meteran. Ini saat saya gunakan trail-trailan juga puas drone ini saat saya gunakan Active Track. Dia nyangkut ngantem ranting pohon, tetap dia tidak jatuh, kuat dan tetap terbang dengan kondisi aman. Artinya stabilitasnya luar biasa emang drone ini. Saat saya cek pun materialnya masih bagus ya, tidak ada kerusakan yang signifikan, cuman hanya scratch garis di propellernya aja. Ini juga di pegunungan, memang seperti yang pernah saya sampaikan di awal tadi bahwa kenapa saya memutuskan beli drone DJI Mavic Air 2 ini, karena memang saya review dari sisi spesifikasinya itu saya berani, dan kebutuhan saya untuk ekstrim-ekstrim kayak gini ya, sering explore di pegunungan, di laut. Ini juga salah satu resiko yang saya alami saat terbang terlalu nyaman. Meskipun drone ada sensornya, kalian harus tetap mengobservasi lingkungan sekitar ya, jangan terlalu pede kayak saya gini. Terkadang sensor itu tidak maksimal, apalagi kalau terbang miring gini ya.
rotasi ke kanan. Nah ini sensor dia kurang begitu maksimal, akhirnya nyangkut di ranting. 10 bulan pengalaman menggunakan drone ini luar biasa ya. Jadi cukup pede lah. Hal-hal seperti ekstrim kayak gini saya terbangkan di air terjun dengan kondisi lembab. Air dari percikan air terjun ini juga mengenai drone. Saya pikir nggak ada masalah juga, drone ini cukup aman ya. Nah ini hal-hal ekstrim yang mungkin bisa jadi referensi kalian. Mungkin kalau memang mencari drone dengan budget sekitar 12-15 jutaan, Mavic Air 2 ini saya rekomendasikan ya, dengan segala pengujian 10 bulan terakhir ini yang sangat-sangat ekstrim sekali. Luar biasa, saya puas dengan drone ini. Apalagi kalau hanya cuman dibuat perkotaan, sinematik, aerial biasa, drone ini lebih nyaman sekali ya. Terbang-terbang jauh long range kayak gini saya udah sampai bosen ya. Di Pegunungan Ijen tuh bisa dapat 5,5 kilo, 6 kilo. Nah memang nggak selalu kita harus terbang jauh gini bro ya, tapi kan tergantung selera ya. Artinya kalau saya pribadi seneng mengeksplor beberapa wilayah atau lokasi yang memang tidak bisa kita jangkau ya. Salah satu fungsinya drone kan itu ya, supaya kita bisa merekam hal-hal unik dan keindahan lainnya. Di laut untuk tracking manual kayak gini ya, di speedboat yang sedang lari kencang, itu drone ini juga sangat pede sekali bro. Meskipun anginnya kencang kayak gini di laut ya, itu saya gunakan dengan mode-mode rotasi manual kayak gini. Dengan keahlian saya yang saya pelajari 10 bulan terakhir, itu sangat pede sekali. Kalian kalau pakai drone-drone kecil, saya nggak anjurkan untuk melakukan hal seperti ini ya. Yang ada drone kalian bisa terbawa angin, terbang tidak terkontrol, dan kemungkinan bisa jatuh ya. Tapi dengan Mavic Air 2, bobot dia yang relatif lebih besar dan berat, itu salah satu keuntungan dan kepercayaan diri kita untuk nerbangin drone ini bro. Nah kalian lihat sendiri, ini benar-benar di tengah laut ya, sekitar 2 kiloan dari bibir pantai di titik lokasi saya terbang. Sangat pede sekali terbang rendah kayak gini. Ini kurang lebih terbang paling sekitar 3 meteran dari permukaan air laut ya. Tuh sampai saya dekatkan ke perahu yang sedang jalan ini bro. Ini kalau kalian pakai drone-drone kecil tipe-tipe mini, saya nggak anjurkan, lebih sering akan kebawa angin di lingkungan sekitar alam ini. Di pegunungan kondisi apapun ini nggak ada masalah alhamdulillah ya. Sinyal oke, ketahanan oke, terus kestabilan dia untuk menahan angin yang kencang juga oke, kondisi lembab, terus nembus kabut itu udah sangat berkali-kali drone ini saya tes. Sebetulnya nggak niat ngetes ya, saat saya pengen menghibur diri dengan menerbangkan drone ini, ternyata terkadang tuh kondisi alamnya berubah-berubah ya. Nah itu yang membuat kita lebih pede kalau pakai Mavic Air 2 ini. Nembus kabut juga aman-aman aja. Pas landing saya turunkan, saya cek itu, weh, drone saya basah kuyup bro. Nah kayak gini terbang di pucuk bukit, pucuk gunung kayak gini nih udah nggak terhitung ya. Untuk versi video-video lengkapnya kalian bisa nikmatin aja bro di video YouTube yang pernah saya upload di sini. Nah ini lihat ya, kabutnya sampai pekat gitu ditembus oleh Mavic Air 2 ini bro. Ini saat saya sedang mendaki gunung, camping kayak gitu, drone ini sangat cocok untuk diajak senang-senang maupun diajak susah-susah untuk mengeksplor alam ya. Nih yang nggak kalah ekstrim, saya tembuskan di kabut yang sangat tebal sekali nih, sampai nggak kelihatan ya pemandangan depannya. Alhamdulillah drone ini tetap aman dan kuat, pulang lagi dengan selamat. Itu pengalaman 10 bulan menggunakan Mavic Air 2 ini bro, dengan budget 15 juta dulu saya waktu beli ya, tipe combo. Jujur saya sangat puas sekali dengan memiliki drone ini. Saya tidak tertarik untuk beli drone tambahan lainnya karena paketnya sangat komplit sekali. Kekuatan, kemampuan, sinyal, kestabilan dia di alam dan tahan angin, kondisi sinyalnya juga kuat jarak jauh, dengan kualitas gambar video yang sangat bagus sekali, pilihannya sangat banyak dengan menu-menu yang cukup komplit. Ini sudah paket komplit drone yang saya rekomendasikan buat kalian. Nah lihat sendiri nih, sampai saya explore di alam-alam pegunungan yang
jarang dijangkau oleh orang kayak gini nih. Terbang ribuan meter ya, bisa sampai 4,5 kilo. Ini saya di ujung gunung sana. Drone ini tetap aman, dan sejauh ini kondisi terakhir juga sangat komplit ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih.